Apa yang ada di pikiran kalian jika melihat petarung kita satu ini? Iya, Takeya Genji. Seorang pria pemberani yang hanya takut kepada Tuhan dan diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena kata Daud yang bisa mengalahkan Genji ya cuma dirinya sendiri. Tapi bagaimana jadinya jika seorang preman kuat seperti Genji malah sukses menjadi seorang ilmuwan? Mungkin cerita yang menarik. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Perkenalkan, pengangguran miskin, bodoh, jelek, gak punya masa depan satu ini adalah Genji. Namun di sini namanya adalah Muta. Jelek-jelek gini, Muta aslinya tampan, gagah dan sangat pemberani. Seperti penulis saya, Daud. Mana Daud? Tuh. Tapi sayang, ketamanan Muta hanya ada di film sebelah. Karena di film ini ia harus dipecat oleh bosnya. Hal itu disebabkan Muta gak sengaja mukul si bos di depan semua karyawan. Alhasil Muta pun dipecat saat itu juga. Tak hanya dipecat, nama Muta juga di blacklist dari banyak perusahaan. Mereka beralasan selain track record Muta yang buruk, Muta hanya lulusan STM. Apalagi mukanya mirip sama preman penguasa susuran. Iya sih, mirip banget kayaknya. Saudaranya apa ya? Berulang kali meyakinkan banyak perusahaan. Namun tetap saja Muta tidak kunjung diterima kerja. Hingga sampai sang adik menelponnya dan menawarkan sebuah pekerjaan. Halo mas, gimana kabar? Cek, kamu punya 10 juta nggak? Namanya Hibito. Dengar-dengar Hibito adalah saudara kembar dari Muta. Yang saya sampai sekarang belum tahu kembarnya di mana. Cuma yang penting Hibito ini kerja di NASA. Iya, kalian nggak saya dengar, NASA. Ia pun segera menawari pekerjaan kepada kakaknya. Namun Muta menolak karena bekerja lewat orang dalam itu haram. Sang adik tak berhenti begitu saja, karena dahulu mereka berdua pernah punya mimpi yang sama. Oleh karenanya, jika Muta tidak ingin berdosa, Hibito tak akan ikut campur masalah ini dan tetap berharap Muta kembali ingat dengan mimpi mereka. Ngomong-ngomong soal mimpi, Muta jadi teringat dengan sebuah kenangan di masa kecil. Dahulu, Muta dan Hibito seringkali bermain bersama. Bahkan saat ibu mereka nyuruh pulang mandi, maam, dan ngaji, Muta dan Hibito cuek saja. Hingga sampai malam pun tiba. Kegiatan mereka saat malam hari berbeda dari bocah-bocah biasanya. Diketahui, mereka berdua sangat suka dengan langit malam. Dan juga... Wah, ada UFO kak? Iya cik, ada UFO. Bang, lari bang, ada meteor. Iya, Muta dan Hibito sangat suka dengan luar angkasa. Bahkan sejak saat itu mereka berdua jadi sering ke museum antariksa, beli teleskop mahal dan juga beli buku kocak bikin ngakak. Iya, ada bukunya beneran ternyata. Dan oleh karena itu Muta pun kembali bersemangat dan merasa bahwa mimpinya belum usai. Paginya, Muta langsung melamar kerja di Badan Antariksa Jepang. Di sana, ia pun mulai menceritakan masa lalunya. Walaupun tidak sengaja dipecat, tapi Muta memastikan bahwa dengan bekal mimpinya, ia akan menjadi astronot yang hebat. Salah seorang eksekutif pun bertanya, apakah Hibito adalah adik Muta? Dengan malu-malu, Muta menjawab iya. Ironis sekali saat memiliki adik yang lebih sukses darinya. Dan sayang sekali waktu Muta untuk wawancara juga sudah usai. Namun, seorang eksekutif yang bernama Yadi ini memperhatikan bahwa Muta tidak seburuk rupanya. Selama sesi wawancara, tangan Muta tak henti-hentinya memperbaiki kursi yang ia naiki. Oleh karena itulah, sepertinya Muta lolos di tahap wawancara ini. Akibat lolos dengan mudah, Muta pun curiga. Pasti sang adik ada mainnya. Tapi ya udah, bagi Muta, kini yang harus dirinya lakukan
adalah menghadapi semua seleksi dengan lebih berambisi. Seleksi awal pun telah usai. Muta berjalan keluar dari tempat itu dengan penuh bangga. Seraya membayangkan dirinya benar-benar berhasil dengan mimpinya. Namun, kehadiran Muta jelas mengundang banyak tanda tanya. Orang-orang yang ada pun mulai memfitnah. Pasti Muta dibantu oleh adiknya. Belum sempat membela diri, seorang pria bernama Ipul datang melerai. Ia menjelaskan bahwa tidak semua orang berhati busuk. Ia yakin bahwa Muta tak akan bermain kotor seperti itu. Pembelaan dari Ipul jelas membuat Muta bahagia. Dan mereka pun langsung berteman saat itu juga. Di hari berikutnya, Hibito pun menghubungi sang kakak dan bertanya soal seleksi kemarin. Dengan penuh percaya diri, Muta bilang bahwa semua seleksinya sangat susah. Namun dirinya sudah berjuang sekuat tenaga. Setelah usai bertanya, Hibito lalu mengundang sang kakak untuk datang ke Amerika dalam rangka perpisahan sebelum dirinya pergi ke bulan. Muta pun segera berangkat ke Amerika. Sesampainya di sana, Muta bercerita bahwa ia sedikit ragu dengan tes yang ia jalani. Hibito menimpali perkataan itu dengan bilang bahwa Muta telah berubah. Muta yang ia kenal adalah orang yang selalu semangat dan optimis dengan mimpinya. Hibito beralasan bahwa semua pencapaiannya saat ini adalah berkat Muta. Namun Muta langsung memotong. Ia tahu bahwa dirinya pernah punya mimpi setinggi itu. Namun apakah Hibito tahu? Muta telah lama menguburnya sangat lama. Hal itu disebabkan oleh semua orang yang menghinanya, termasuk teman-teman sekolah mereka dulu. Jadi untuk sekarang, ia tak ingin berharap terlalu tinggi. Karena jika terjatuh, itu sangat menyakitkan. Namun saat Muta ditinggal Hibito, ia menemukan sebuah surat yang berisikan wasiat dari Hibito. Surat itu bertuliskan bahwa satu-satunya harapan yang ingin Hibito wujudkan adalah menapakkan kaki bersama sang kakak di bulan sana. Tapi jika Hibito gagal kali ini, ia harap sang kakak bisa meneruskan mimpinya. Kalimat itu jelas membuat keraguan di hati Muta mulai luntur. Dan lagi-lagi karena Hibito, semangat Muta yang tadinya pudar, kini telah kembali. Boy will be the youngest person ever to walk on the moon, and Japan. Hari keberangkatan Hibito pun tiba. Di sana ia berterima kasih karena keluarganya telah hadir. Terdengar sorak-sorai penonton dengan nama Hibito. Ia pun menatap Muta dan bilang bahwa suatu saat nanti kakaknya pasti akan ada di titik ini. Si anjing pun lepas tanpa sepengawasan Muta. Untung saja Muta dapat menemukannya. Tiba-tiba seorang pria tua muncul dan mengajaknya melihat peluncuran. Muta pun takjub dengan pemandangan yang ada di depannya. Pria tua itu bilang bahwa mungkin yang kini Muta rasakan adalah perasaannya saat muda dulu. Dan sejak saat itulah sang pria tua bermimpi untuk pergi ke luar angkasa. Seraya menatap Muta, ia menambahkan, "Jika kau memiliki mimpi, jangan pernah menyerah, atau dirimu nanti akan menyesalinya."
Keesokan harinya, pendaratan Hibito disiarkan live di seluruh stasiun TV Jepang. Kegembiraan masyarakat Jepang juga dirasakan oleh Muta, yang ternyata lolos ke tes akhir seleksi itu. Kini Muta tinggal selangkah lagi untuk menyusul Hibito. Bersama dengan 5 orang lainnya, Muta akan mengikuti sebuah karantina. Mereka semua akan diberi tugas layaknya para astronot yang ada. Tempat karantina mereka juga selalu diawasi CCTV selama 24 jam. Dan lagi, mereka tidak boleh melepas gelang yang diberikan. Karena gelang itu adalah alat untuk mendeteksi psikologis mereka. Hari pertama pun dimulai. Jika kalian pikir karantina ini mudah, itu salah. Mereka semua hanya diberi waktu 3 menit untuk makan. Dan setiap harinya akan selalu ada tugas yang begitu berat. Namun dengan ambisi dan semangat yang kini Muta miliki, ia takkan menyerah dengan mimpinya lagi. Hari demi hari berlalu. Dengan berbagai tes yang mereka hadapi, di hari ke-8 ini, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok diharuskan membuat sebuah rekaan dari proyek yang mungkin mereka buat jika tiba di bulan. Setelahnya, saat sesi laporan ke pengawas, Muta pun ditanyai oleh Pak Yadi. Siapa saja anggota di sana yang layak lolos menjadi seorang astronot? Muta pun menjabarkan satu persatu kelebihan dan kekurangan tiap orang yang ada. Namun Muta menambahkan bahwa setiap orang di sini memiliki keinginan kuat yang sama. Mendengar itu, Yadi memberikan sebuah misi rahasia kepada Muta dan mengirimkan sebuah green card yang harus Muta jaga kerahasiaannya. Setelah membaca itu, sebenarnya Muta merasa bingung. Kenapa dirinya harus melakukan misi ini? Apakah ini semua agar dirinya tidak lolos seleksi? Atau ada maksud lain dari para pengawas? Benar saja, keesokan paginya, Furuya menemukan hasil kerja keras mereka telah dirusak oleh seseorang. Ia pun menuduh Mizoguchi dari tim lain yang telah merusaknya. Itu semua karena dari awal bertemu, Mizoguchi lah yang paling individu. Melihat perdebatan di depannya, Muta hanya bisa diam. Dan bahkan hingga malam pun, dirinya kesulitan tidur. Ia dihantui perasaan bersalah. Tapi apa yang bisa ia lakukan jika itu adalah perintah dari para pengawas? Lalu keesokan paginya, Ipul datang menghampiri Muta. Diketahui Ipul sendiri adalah orang yang paling jenius di tempat ini. Ipul mencurigai Muta sebagai pelaku perusakan itu. Tapi tiba-tiba Mizoguchi datang dan bilang bahwa rancangan timnya juga telah dirusak. Terjadi perdebatan sengit di dalam ruang karantina. Hingga sampai Mizoguchi menyalahkan Furuya. Karena tempo hari, orang yang paling emosi ketika rancangannya rusak adalah Furuya. Lagi dan lagi, Muta hanya bisa diam. Karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Waktu yang mereka miliki tinggal 1 hari. Dan sekarang mereka semua masih berusaha mengembalikan rancangan proyek yang telah rusak. Namun, tiba-tiba Muta dipanggil oleh para pengawas. Di sana Pak Yadi bilang, mereka punya kabar buruk untuk Muta. Adiknya mengalami kecelakaan di bulan. Dan sekarang, para tim tengah melakukan investigasi untuk mencarinya. Mendengar itu, Muta hanya bisa diam. Seolah semua usahanya selama ini berakhir sia-sia. Janji yang berusaha ia tepati juga akan hilang begitu saja. Muta pun kembali ke ruangan dengan tatapan yang kosong. Setiap langkahnya terasa begitu hampa. Pikirannya tak lagi bisa fokus untuk tetap percaya bahwa mimpinya belum sirna. Hingga akhirnya, ia tak tahan lagi dengan semua permainan yang terjadi. Muta pun berniat untuk mengakui perbuatannya.
Namun Ipul yang tahu bahwa itu adalah perintah berusaha mencegahnya. Tapi tanpa disangka, Muta malah bercerita bahwa ia pernah melihat UFO bersama adiknya. Sejak hari itulah Muta mulai memiliki mimpi. Sebuah mimpi yang sangat ingin ia wujudkan. Sebuah mimpi yang membawanya hingga hari ini. Berulang kali Muta menyerah. Namun sang adik selalu dan selalu meyakinkannya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Muta harus berhasil dengan mimpi ini. Cerita Muta mulai menginspirasi semua orang yang ada. Seorang wanita bernama Sherika turut bercerita bahwa alasannya ada di sini hanya untuk mendiang ayahnya. Satu persatu anggota di sana mulai menceritakan alasan mereka juga. Tanpa sadar, hal tersebut membuat ikatan mereka semakin erat. Ruangan yang panas penuh emosi pun mulai mendingin. Kepala yang penuh akan marah akhirnya mulai luluh. Hati yang enggan untuk memaafkan kini dipenuhi dengan rasa bahagia. Kejadian itu jelas membuat para pengawas merasa takjub. Walaupun dirinya sedang di dalam tekanan dan rasa duka yang hebat, Muta masih bisa menciptakan ketenangan dan kehangatan di lingkungannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Hibito yang ternyata masih hidup. Namun keadaannya sekarang terlihat cukup parah. Dengan kaki yang cedera, Hibito berusaha keluar dari lembah itu sebelum matahari menghilang. Di atas permukaan bulan yang dingin, Hibito terus dan terus bangkit. Hal itu ia lakukan demi menepati janji dengan Muta. Beberapa hari setelahnya, karantina Muta pun telah usai. Ia diundang ke sesi wawancara terakhirnya. Pak Yadi pun bertanya, apakah Muta takut dengan kematian? Sejenak, Muta sempat tertegun. Ia pun lalu menjawab bahwa dirinya sebenarnya takut untuk mati. Ia sangat takut jika dirinya mengingkari janji kepada Hibito. Jika memang kematian yang harus ia hadapi, Muta akan berusaha sekuat tenaganya untuk tetap hidup. Mendengar jawaban jujur dari Muta, Pak Yadi pun bilang bahwa dirinya teringat wawancara Hibito dulu. Mereka mengucapkan hal yang sama. Maka dari itu, dia berharap semoga Muta dan Hibito bisa mewujudkan mimpi mereka bersama. Muta pun segera berlari. Ia berlari merayakan kelulusannya demi mengejar Hibito. Ia berharap bahwa sang adik masih bisa menemuinya. Ia berharap sang adik tidak mengingkari janji mereka. Dan ia berharap bahwa sang adik masih hidup saat ini juga. Hibito, aku telah berjuang sejauh ini. Aku telah mengejarmu hingga titik ini. Tetaplah hidup. Tetaplah hidup. Tetaplah hidup hingga kau menepati janjimu. Tetaplah hidup hingga kita benar-benar mewujudkan mimpi kita dahulu. Dan kita semua tahu, Tuhan selalu bekerja dengan cara yang misterius. Entah bagaimana, harapan dan doa dari Muta seakan sampai ke Hibito. Sebuah cahaya muncul di depan matanya. Suara Muta juga terdengar. Suara yang meminta adiknya itu untuk tetap hidup. Suara yang meminta adiknya itu untuk terus berjuang. Suara yang mengingatkan kalau masih ada janji yang harus dia tepati. Dengan sisa kekuatan yang Hibito miliki, ia memaksakan untuk bangkit. Seluruh kenangan masa kecil, impian mereka berdua, dan juga janji yang telah mereka buat menjadi kekuatan bagi Hibito. Menjadi kekuatan bagi dirinya untuk bisa tetap hidup. Agar apa yang telah mereka impikan dahulu benar-benar terwujud jadi nyata.
Setahun pun berlalu. Kini Muta berhasil menjadi seorang astronot yang membanggakan negaranya. Ia juga menjadi orang Jepang kedua yang akan menginjakan kakinya di bulan. Bersama Hibito, mereka berdua benar-benar mewujudkan mimpi yang selama ini hanya ada di angan-angan mereka. Mereka berdua berhasil membuktikan bahwa cerita hayal mereka bisa mereka wujudkan. Semua cemooh, hinaan dan keraguan orang-orang benar-benar mereka bungkam. Dan oleh karena itu, bendera ini menjadi saksi bahwa mereka berdua benar-benar mewujudkan mimpi mereka dan juga menepati janji masing-masing. Film yang menarik buat saya. Karena kebetulan film ini juga diambil dari manga, terus juga ada animenya. Dan rasanya kayaknya berapa hari ini film-filmnya adaptasi dari manga situ. Karena ya Daud sebagai wibu dan juga saya sebagai orang yang menikmatinya ya why not, kayaknya ceritanya juga bagus deh. Karena gini, dari film ini mungkin kita bisa belajar bahwa sebuah mimpi tidak akan pernah mati. Kadang ya kita merasa gagal dan gak sering kita menyerah dengan mimpi kita. Tapi seiring berjalannya waktu, mimpi kita bukan hilang. Namun, ia hanya tertidur di ujung relung hati kita. Hingga pada suatu hari, kita menyadari bahwa kita masih memilikinya. Dan terkadang yang terjadi setelahnya cuma sebuah penyesalan. Penyesalan kenapa dulu kita tidak memperjuangkannya. Jadi selama dirimu masih memiliki mimpi, masih memiliki waktu, dan selama dirimu hanya bertanggung jawab atas hidupmu, kejarlah mimpimu setinggi mungkin. Capailah, jangan pernah menyerah. Karena terjatuh di antara bintang lebih baik daripada tidak memulai sama sekali.